adalah api kecil. Awalnya hangat dan menggoda, namun lama-kelamaan bisa membakar, bahkan menghanguskan segala. Bukan hanya saja uang yang hilang, tetapi juga kepercayaan, kehormatan, bahkan keluarga bisa hancur karenanya. Kamu bikin malu aku di depan banyak orang, tahu nggak? Yang malu-malu ini tuh kamu, Kang. Kamu ada istri sah loh di rumah. Bisa-bisanya kamu nempel-nempel sama janda genit di situ. Dan ketika kepala keluarga mulai bertaruh pada nasib, yang dipertaruhkan bukan hanya saja uang di tangan, melainkan masa depan anak, istri, dan kehidupan yang sebelumnya damai. Aku sama Koko mau nikah resmi. Restuin ya? Hilang bisa dicari. Tapi kalau iman yang hilang, mau cari kemana? Itu yang saya rasain sejak suami saya dipecat dari pabrik karena ikut demo minta naik gaji. Ketika suami kamu tuh kehilangan pekerjaan, bagaimana keadaan di rumah? Apa yang kamu rasakan? Rumah jadi kayak kosong, Mbak. Bukan karena nggak ada suara, tapi karena kami berdua sama-sama bingung harus gimana. Tapi saya tetap kerja buat nutupin kebutuhan sehari-hari. Nah, ketika kamu sudah berjuang mencari nafkah untuk keluarga, apa yang suami kamu lakukan? Awalnya dia bilang lagi cari kerja, Mbak. Saya percaya, tapi lama-lama saya curiga. Uang saya kok sering hilang. Saya tanya baik-baik, dia marah. Akhirnya saya tahu uang itu dia pakai buat masang togel. Hah? Suami kamu masang togel? Iya, Mbak. Uang dari hasil saya nyuci di rumah tetangga. Capek. Tapi begitu tahu uang itu dipakai buat judi, rasanya hancur, Mbak. Ibu lagi ngapain? Nak, dompet ibu hilang. Ibu taruh ke lemari tapi nggak ada. Udah ibu bongkar semuanya. Itu bukan, Bu, dompetnya. Alhamdulillah, akhirnya ketemu. Uang ibu, Tia. Padahal ini untuk beli beras. Bapak kamu kemana? Tadi Bapak naik motor, Bu. Gak bilang mau kemana. Ini pasti kerjaannya Kang Dadang. Saya cari suami saya kemana-mana, Mbak. Tapi nggak ketemu dia. Nah, ini saya dengar dari tetangga. Roman-romannya ternyata ya suami saya ini sering nongkrong di warung Cekokom. Yaitu janda di ujung gang yang dia itu jual warung kopi lah. Kang Dadang. Nih, lunas ya. Makasih ya, Bang. Nih, lunas. Widih, habis menang banyak nih Kang Dadang. Mah enak bisa lunas ke Jamie. Ke aku mana? Kok nggak kebagian? Lagian kan utang kopi akang kemarin sebelum lunas. Nih, akang lebihin ya. Terima kasih Kang. Ya udah kalau gitu aku bikinin kopi spesial buat Akang. Oh iya, bikinin yang paling enak. Ya. Tunggu ya. Ada. Bu, Iya? Bu, ibu lihat suami saya nggak, Kang Dadang? Oh, tadi sih saya berpapasan. Kayaknya sih dia mau ke warungnya Kokom deh. Kokom? Iya. Oke, makasih ya Bu ya. Oh iya, sama-sama. Ini kopinya, Kang. Kenapa sih, Kang? Kok cemberut? Kagak tembus ya? Angka, Pom. Aku pasang semua, Pom. Meset. Ya, kan namanya juga togel. Ya kadang di atas, ya kadang di bawah. Ya, asal nggak keterusan aja sih.
sini? Harusnya aku yang tanya, ngapain kamu di sini? Duduk sama perempuan mesra-mesraan. Lagian ini warung kopi, bukan kamar tidur. Jadi terserah lah orang mau duduk sebelahan sama siapa. Bebas aja kan? Tapi kamu bebas-bebas kayak gitu, jangan nempel-nempel sama suami saya. Lah, suami kamu aja betah di sini. Oh, atau jangan-jangan memang kamu yang gak bisa bikin suami kamu nyaman. Jaga ya mulut kamu. Kamu tuh janda genit. Jangan sok manis depan suami saya. Lagian kamu tuh istrinya. Tapi kenapa kelakuan kamu kayak anak kos yang gak punya wibawa? Apa mau kamu? Hah? Berani lo? Apa? Sini lo. Dasar orang istri yang gak bisa jaga diri lo. Istri yang gak bisa jaga diri. Udah, cukup. Kalian ini ngapain sih ribut-ribut? Malu tau gak? Kecil. Yang harusnya malu itu aku. Kamu gelendotan sama perempuan kayak gini. Perempuan kayak aku? Hah? Yang jelas aku nggak miskin gaya kayak kamu. Kamu boleh hina aku. Tapi jangan pernah kamu mau rebut suami aku. Udah cukup. Sekarang kita pulang. Tapi kamu ikut. Iya, aku ikut biar nggak makin ribet di sini. Ayo pulang. Ya kamu ya. Ayo pulang ah. Pulang. Bawa aja sekarang. Lihat aja. Aku bakal beneran ngerebut suami kamu. Lepasin Kang, sakit. Kamu bikin malu aku di depan banyak orang, tau nggak? Ngamuk di warung bikin heboh apa-apaan. Yang malu-malu ini tuh kamu Kang. Kamu ada istri sah loh di rumah. Tapi kamu bisa-bisanya nempel sama si janda gatal itu. Satu lagi Kang. Di mana semua duit aku yang ada di dalam dompet? Itu aku pinjam buat ongkos aku cari kerja. Kamu bohong kan? Itu kamu pakai buat main togel. Jangan asal ya kamu ngomong. Kamu pikir aku betah di rumah? Dihina sama istri sendiri? Hah? Apa? Kamu bilang hina? Aku nggak hina kamu ya Kang ya. Aku yang kerja, aku yang cari duit, dan kamu bisa-bisanya duduk manis sama si janda itu. Jangan asal nuduh kamu ya. Hah? Kamu ini cemburuan gak jelas. Aku tuh cemburu karena aku masih sayang sama kamu, Kang. Aku mohon, Kang, kamu jangan kayak begitu lagi ya, Kang, ya. Bapak jahat, Bapak jahat. Ah. Kamu nih ikut campur lagi kecil-kecil. Kang, kamu bentak aja aku. Tapi jangan sekalipun kamu berani bentak anak kita, Kang. Terserah lah kalian mau ngomong apa. Ayo. Udah sayang, udah. Sudah. Tenang ya. Udah ada ibu di sini. Suami saya gampang emosi, Mbak. Semenjak di PHK, bukannya usaha cari kerja, tapi malah nongkrong terus di warung kokom sama temen-temennya sambil pasang togel. Mbak Yuli, warung kokom ini apa memang tempatnya biasa buat berjudi? Warung kopi sih, tapi sering dipakai buat ngumpul bapak-bapak, main togel online. Dan suami Mbak ikut-ikutan? Awalnya, saya pikir cuma iseng, tapi lama-lama kayak kecanduan. Tiap hari ke sana sampai rela jual apa aja. Dan sekarang, Sekarang apa, Mbak? suami saya nekat gadein rumah, Mbak. Hah? Suami kamu menggadaikan rumah? Iya, rumah buat tinggal kita bertiga. Kang, stop. Kasih. Mau kamu apain lagi surat rumah kita, Kang? Aku butuh modal, yuk. Jadi surat ini mau aku gade. Aku yakin aku pasti menang. Kang, kamu tuh udah nggak waras ya? Aku tuh udah muak tau udah diremehin sama kamu. Hah? Aku rela, Kang, kerja banting tulang buat kita, Kang. Tapi aku mohon, kamu stop main togel, Kang. Rumah ini satu-satunya tempat kita tinggal. Rela kamu bilang? Hah? Rela. Tiap hari ngomel. Tiap malam nyindir aku pengangguran terus. Aku juga mau bangkit, yuk. Bangkit dengan gadaikan rumah kita ini. Itu bukan bangkit, Kang. Itu nekat. Diam kamu. Jangan, Kang. Kita cuma punya rumah ini, Kang. Buat anak kita hidup, Kang. Jangan ya, Kang, ya. Aku mohon, Kang. Rusak sudah aku dalam hidupku.
Gas aja. Saat itu, suami saya benar-benar udah gelap mata, Mbak. Saya bahkan gak kenal lagi sama dia. Bukan seperti suami yang dulu saya nikahi. Dan surat rumah yang digadaikan itu, Mbak, uangnya langsung digunakan untuk pasang togel. Iya, Mbak. Semua uang hasil gadai rumah dia pasang ke togel. Katanya biar bisa menang. Dan tebus rumah lagi. Tapi kenyataannya Nggak ada, Mbak. Boro-boro malah makin hancur. Saya baru tahu belakangan kalau dia pinjam lagi ke rentenir buat nutupin kekalahan. Rumah kami nyaris disita rentenir karena dia nggak sanggup bayar. astaga, Mbak. Jadi Mbak dan anak Mbak hampir kehilangan tempat tinggal. Saya dan anak saya cuma bisa saling peluk, nggak tahu harus kemana. Rasanya kayak semua yang saya perjuangkan hilang dalam sekejap. Kamu ini benar-benar nggak waras. Kalau sampai rumah ini disita, kita mau tinggal di mana? Aku tahu kalau aku salah, tapi kamu nggak usah teriak-teriak gitu dong. Kang, ini tuh rumah tempat anak kita tumbuh. Aku itu cuma mau buktiin sama kamu kalau aku juga bisa. Aku nggak mau ngerepotin kamu terus. Bukti apa? Dengan gadaikan rumah ini buat togel. Nekat, bukan bukti. Aku udah muak dengar kamu teriak-teriak terus. Ibu jangan nangis ya. Ya, maafin ibu ya, Nak. Kang Dadang, tumben malam-malam kesini. Aku kalah lagi, Kom. Aku kalah banyak. Uang hasil dari gadain rumah aja udah habis. Aku pikir kalau aku pasang banyak itu aku bakalan menang. Ternyata, rungkat lagi. Kang, kamu ini ya, mau 100 angka sekalipun, kalau yang namanya nasibnya lagi apes, ya bakalan rungkat juga akhirnya. Tapi Kang, aku punya cara lain. Ini bukan asal tebak, tapi ini langsung dari arwah leluhur. Maksud kamu tuh gimana? Ya, ritual, Kang. Jadi nih, kita datang ke tempat-tempat yang angker, kayak contohnya kuburan atau pohon gede gitu. Minta angka langsung ke mereka. Itu arahan dari Karuhun. Gimana caranya? Caranya sederhana. Kita tinggal bawa korek batang ini ke tempat yang angker. Saya nggak tenang, Mbak. Soalnya udah tengah malam, suami saya belum juga pulang. Pasti dia masih nongkrong di warung si Kokom itu. Dan Mbak akhirnya ke warung itu. Iya, Mbak. Saya nekat keluar rumah, jalan kaki. Saya langsung datengin warung si Kokom. Warungnya sudah tutup. Apa Kang Dadang ada di sini ya? Jangan-jangan dia tidur di dalam. Bu. Astagfirullah Bapak, ngagetin saya aja. Bu Yuli kirain orang asing. Ngapain malam-malam begini sendirian? Saya cariin suami saya, Kang Dadang. Oh, Soalnya sampai jam segini dia belum pulang ke rumah. Biasanya dia tuh selalu di warung ini, Pak. tadi saya lihat mirip dengan suami ibu. Dia naik motor, dia ke luar desa. Tapi saya nggak tahu dia kemana. Luar desa? Iya Bu, tapi dia sendirian kok. Naik motor tua kan? Iya benar. Saya yakin sih itu pasti Kang Dadang. Ya udah kalau begitu, ibu hati-hati ya. Jangan suka sendirian malam-malam begini. Oke, makasih ya Pak ya. Iya, sama-sama Bu. Saya nggak tahu suami saya ada di mana, lagi ngapain, sama siapa. Apalagi dia pergi keluar desa.
sini? Ah, ampun. Kenapa mogoknya di sini lagi ah? Siapa? Apa ini tempat keramat juga ya? Niat saya supaya dapat angka, dapat rezeki. Ini pasti tempatnya nih. Gak ada siapa-siapa tapinya. Mana katanya kalau ngelempar korek ada angka? Nggak ada. Saya minta tolong. Sekali ini aja, sekali ini aja.